Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidatin, dari diri ataupun jiwa yang satu, wa khalaqa minha, dan dia telah menciptakan darinya, zaujaha, istrinya, wa bassa minhuma, dan dia kembang biakkan, bassa minhuma, dari keduanya, rijalan katsiran wa nisaa, rijalan laki-laki, katsiran yang banyak, wa nisaa, dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi, yang tasaaluna, ya, kalian saling meminta, bihi, dengannya, wal arham, dan hubungan keluarga, wal arham. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana alaikum raqiba, dia adalah raqiba, penjaga, pengawas, ya, bagi kalian. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, ya. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, ya, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu ataupun meminta kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah seperti as'aluka billah. Artinya saya bertanya atau meminta kepada kamu dengan nama Allah. Ya, jadi kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau meminta kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah, ya, seperti apa? As'aluka billah. Ya. Jadi dengan namanya kamu saling meminta. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Ya. Dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, jadi ini surah An-Nisa, ya, pendahuluan surah An-Nisa, Madaniyah, ya, ini namanya ayat Madaniyah. Ya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu nafas, satu jiwa. Ya, dari satu nafas, satu jiwa, dia menciptakan pasangannya. Dari pasangan tersebut kemudian berkembang biak jadi banyak laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya dari satu nafas, ya, jiwa yang satu itulah kalian semua berasal. Takutlah kepada Allah, tempat kalian memohon segala kebutuhan yang dengan namanya kalian sebut dalam semua urusan. Ya, pelihara tali silaturahim dan janganlah kamu putuskan hubungan silaturahim, baik yang dekat maupun yang jauh. Wa atul yatama, dan berikanlah anak-anak yatim. Wa atul yatama, berilah anak-anak yatim. Ini anak yatim yang balik.
amwalahum, harta-harta mereka, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan jangan kalian menukar tatabaddalu al-khabitha, yang buruk, bit-thayyib, dengan yang baik. Ya. Harta kalian yang buruk dengan harta mereka yang baik. Wala ta'kulu amwalahum, dan jangan kalian memakan harta mereka, ila amwalikum, kepada harta-harta kalian. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya dia adalah huban kabira, dosa yang sangat besar. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar. Mujahid mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebanyakan orang yang kerap menyalahgunakan harta anak yatim yang berada dalam tanggungan mereka sejak zaman jahiliyah. Ya, mereka terbiasa mengambil kambing yang gemuk milik anak yatim, kemudian mereka menggantinya dengan kambing yang kurus. Ya. Maka ayat ini menjelaskan, berikanlah kepada anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Wa in khiftum, jika kalian takut atau khawatir, alla tuqsitu, bahwa tidak dapat kalian berlaku adil, fil yatama, dalam menikahi wanita-wanita yatim, fangkihu, maka kalian nikahilah, ma tobalakum minan nisa, siapa apa tobalakum, yang baik, yang halal, yang disukai bagi kamu, minan nisa, dari perempuan-perempuan selain mereka. Masna wa thulatha wa ruba'a, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kalian takut tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka nikahilah 1 orang saja, au ma malakat aimanukum, atau ma malakat aimanukum, hamba sahaya perempuan yang kalian miliki. Zalika adna alla ta'ulu, demikian itu lebih dekat, Allah, agar tidak ta'ulu, kalian berlaku zalim ataupun tidak adil. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, ini bila mana kamu mau menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil ialah apa? Perlakuan yang adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah dan batiniah. Maka nikahilah seorang saja. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang saja. Ya, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ini pada saat sekarang sudah tidak ada. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Jadi Aisyah mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang suatu ketika menguasai anak yatim. Kemudian anak tersebut dinikahinya. Dia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggungannya itu.
Karena itu di dalam pernikahan ia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu, hingga wanita itu tidak mempunyai kuasa apapun. Maka akhirnya turunlah ayat ini. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, wa atu, dan kalian berilah an-nisaa perempuan-perempuan itu saduqatihinna mahar-mahar mereka nihlah dengan tulus senang hati. Fa in tibna, maka jika mereka berhati baik menyerahkan lakum pada kalian an syai'in sedikit minhu dari mahar itu nafsan dengan senang hati, fakulu maka makanlah, terimalah, hani'am mari'ah, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Ya. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Menurut Abu Sholeh, ayat ini diturunkan sehubungan dengan kebiasaan orang tua ataupun wali yang menggunakan dan menerima mahar dengan tanpa seizin putrinya. Kemudian Allah melarang perbuatan itu. Ya. Wala tu'tus sufaha'a, dan jangan kalian berikan sufaha, anak-anak yang belum sempurna akalnya, amwalakum, ya, harta-harta mereka kepada kalian. Allati ja'alallahu lakum, yang Allah jadikan bagi kalian qiyaman, pokok kehidupan. Warzuquhum, dan berilah mereka rizki ataupun makanan fiha, padanya harta itu. Waksuhum, dan berilah mereka pakaian. Waqulu lahum, dan berkatalah kalian kepada mereka qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum baligh, belum dewasa, atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Itu belum sempurna akalnya. Harta mereka yang di dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja atau pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, wabtalul yatama, dan ujilah kemampuan manajemen harta. Wabtalu, ujilah al yatama, anak-anak yatim, hatta, sehingga idza balagu an nikah, ketika mereka sampai umur nikah, fa in anastum, maka jika kalian menganggap, ya, atau mengetahui minhum dari mereka rusyda, kedewasaan, ya, atau pandai membelanjakan harta, fadfa'u, maka kalian serahkanlah ilaihim amwalahum, kepada mereka harta-harta mereka. Wala ta'kuluha, dan jangan kalian memakannya israfan, melebihi batas kewajaran. Wabidaron, dan tergesa-gesa menyerahkan harta. Ayyak baru, sebelum mereka besar ataupun balik. Wa mangkana, dan siapa kana gonian, kaya, falyasta'fif, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Wa mangkana faqiran, dan barang siapa yang miskin, fakir, falyakul bil ma'ruf, maka dia boleh makan dengan cara yang baik, sesuai kebutuhan, ya, ataupun upah kerja. Fa idza dafa'tum, maka apabila kalian menyerahkan ilaihim kepada mereka amwalahum, harta mereka, fa ashhidu alaihim, maka datangkanlah saksi alaihim, atas mereka. Wa kafa billahi
hasiba, dan cukup Allah pengawas sebagai pengawas ataupun penghitung. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jadi mengadakan penyelidikan ya terhadap mereka tentang keagamaan, usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Ya. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya dan janganlah kamu memakannya. Makan harta anak yatim melebihi batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Ya, dieling-eling selawase urip.